Guys, ini ada berita ngeri banget nih. Ini berita peperangan Trans-Pasifik nih. Ini berita yang sangat ngeri. Kenapa? Karena yang berperang itu dua negara adidaya nih. Ini peperangan antara Cina melawan Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat sekarang lagi bikin serangan terbaru terhadap Cina dalam bentuk apa? Perang dagang. Mereka mengenakan tarif yang sangat ekstrim terhadap produk-produk ekspor dari Cina ke Amerika Serikat. Tarifnya itu sampai 300 triliun loh. Ini ngeri banget. Apalagi yang diserang apa? Berhubungan dengan yang namanya mobil listrik. Dan ini sangat berdampak ke Indonesia. Kita akan bahas itu nanti. Apa sih hubungannya perang dagang Cina Amerika Serikat dengan Indonesia. Dan kenapa Amerika Serikat secara spesifik ingin menghancurkan bisnis mobil Cina. So kalau lu penasaran, jangan di skip video ini. And let's check this out. So teman-teman, ini berita fresh from the oven. Presiden Amerika Serikat Joe Biden itu baru saja menaikkan bea masuk kendaraan listrik dari Cina ke Amerika. Tadinya tarifnya cuma 25%. Jadi gampangnya gini, kalau mobilnya harga 200 juta, naik 25% berarti jadi 250 juta. Oke. Sekarang bea masuknya naik 4 kali lipat. Dari 25% menjadi 100%. Artinya apa? Kalau harga mobilnya tadinya 200 juta, tadinya bayar pajaknya cuma 50 juta, sekarang karena naik jadi 100%, sekarang mereka harus bayar 200 juta, sama dengan nilai mobilnya itu sendiri. Jadi mobilnya 200 juta, begitu nyampe Amerika Serikat jadi 400 juta. Wis, ini ngeri banget nih, ini pernyataan perang yang sangat serius nih. Yang kedua, itu adalah bisnis yang terkaitan dengan solar panel alias panel surya, pembangkit listrik tenaga matahari. Itu bea masuknya itu juga berlipat ganda. Tadinya cuma 25%, sekarang jadi 50% alias naik 2 kali lipat. Bukan sampai di situ doang serangannya Joe Biden. Karena sekarang mereka menambah ya, serangannya itu masuk sampai ke industri baja dan industri aluminium Cina. Tadinya kalau lu ekspor baja sama aluminium dari Cina ke Amerika Serikat, biaya masuknya cuma 7,5%. Tapi sekarang itu biaya masuknya udah naik sampai hampir 4 kali lipat. Sekarang udah 25%. Jadi ini serangan total menyeluruh terhadap bisnis-bisnis yang berkaitan dengan ya tadi kendaraan listrik, solar panel, ya energi terbarukan. Ini jadi pertanyaan juga karena selama ini dikenal Joe Biden, Partai Demokrat sebagai partai yang cinta pohon, cinta lingkungan hidup. Kok bisa-bisanya bisnis yang menggunakan mobil listrik, menghemat minyak bumi, kok bisa-bisanya tiba-tiba dibikin jadi tidak menarik, dibikin jadi sangat mahal. Nah ini jadi pertanyaan guys. Apalagi mereka kemudian lagi bikin rencana buat menambah serangan ini masuk ke bisnis baterai lithium ion. Rencananya tarif masuknya juga dinaikin 3 kali lipat. Plus bisnis-bisnis yang terkait dan menggunakan baterai lithium ion ini juga akan terdampak. Termasuk salah satunya yang menggunakan lithium ion secara tidak langsung adalah bisnis semiconductor. Itu juga bakal naik. Tadinya bea masuknya 25%, sekarang naik 2 kali lipat jadi 50%. Nah teman-teman penasaran gak sih? Apa sih alasannya Joe Biden kok tiba-tiba berani banget menyerang Cina dengan begitu agresifnya ya? Ternyata ada 6 alasan nih guys. Yang pertama itu adalah trade imbalance. Jadi apa? Perdagangan ekspor-impor antara Cina dengan Amerika itu ternyata tidak seimbang. Karena apa? Menurut data, Amerika Serikat itu impor lebih dari 427 miliar dolar dari Cina. Dan ekspornya mereka itu cuma 148 miliar dolar. Artinya apa? Di sini ada trade gap. Jadi ada selisih. Amerika Serikat jauh lebih banyak mengimpor barang-barang dari Cina dibandingkan Cina impor barang-barang dari Amerika. Ternyata kayaknya nggak penting-penting banget ya produk-produk Amerika buat orang Cina, tapi produk Cina penting sekali bagi rakyat Amerika. Nah ini menciptakan trade imbalance dan Amerika sepertinya tidak happy nih. Kok gue jadi negara importir ya? Ini beda dengan Indonesia. Kalau Indonesia kayaknya antang-antang aja sih jadi negara importir. Nah yang kedua, yang bikin Amerika itu terkencing-kencing itu adalah apa? Udah mereka impor sangat banyak produk-produk Cina. Barang-barang Cina yang masuk itu ternyata harganya sangat murah. Nah setelah diinvestigasi sama pemerintah Amerika Serikat, kenapa barang-barang Cina bisa sangat murah? Ternyata mereka disubsidi sama negara. Oh lu mau bangun pabrik? Gua subsidi. Lu butuh mesin, gua subsidi. Lu mau beli tanah, gua cariin. Jadi semua bisnis sama pemerintah Cina diberikan subsidi besar-besaran pada semua produknya.
Nah, ini economy of scale-nya menurut gua sangat-sangat brilian memang Cina ini. Bahwa apa? Dia memaksa rakyat di negaranya untuk menjadi lebih produktif, mencetak produk dengan jumlah sebesar-besarnya. Kenapa? Karena kalau kuantitas makin besar, biasanya biaya produksi itu jauh lebih murah dibandingkan mesin lu hidup cuma produksi 1 baju. Dibandingkan dengan beli mesin buat produksi 1 juta baju, ya tentu lebih efisien mesin yang menghasilkan 1 juta baju. Nah, jadi makin banyak volumenya, makin efisien itu mesin bekerja. Makin efisien biaya produksinya itu sendiri. Nah, efisiensi cost inilah yang ditarget oleh pemerintah Cina untuk melakukan produksi besar-besaran. Harapannya juga ya serapan tenaga kerja di Cina juga besar-besaran. Harapannya apa? Nanti produk di market internasional akan banjir dengan barang-barang produk Cina. Harganya juga jadi lebih murah. Harapannya jadi lebih kompetitif. Jadi semua orang akan menggunakan made in China. Menurut gua ini brilian sekali idenya negara Cina sih. Mereka mau bikin semua produk itu dari jadi made in China. Menurut gue ini sangat brilian. Ya sayangnya aja mereka juga ujung-ujungnya bisa jadi kompetitor kita juga toh. Tetapi satu yang patut kita tiru bahwa negara di sana betul-betul jor-joran menyuruh, memerintahkan dan mensubsidi pengusaha-pengusaha di negaranya untuk maju, untuk menjajah negara lain, untuk ekspor ke negara lain. Bikin produk sebanyak-banyaknya supaya harganya murah dan kompetitif di negara tujuan. Memang brilian. Tapi ternyata taktik ini, taktik mencetak produksi besar-besaran sehingga harga jualnya bisa makin rendah karena jumlahnya masif, ternyata ditentang oleh Amerika Serikat. Menurut mereka itu ilegal. Menurut mereka itu curang. Jadi ini membuat Amerika Serikat sangat aktif lagi untuk menerapkan perang dagang dan kebijakan tarif-tarif yang memberatkan ya buat pemerintah Cina. Nah, untuk alasan yang ketiga ya, kenapa Amerika Serikat itu agresif banget tuh mau berperang dengan Cina, itu karena apa? Kalau kita bicara peta persaingan global ya, otomotif elektronik di dunia, electric vehicle, itu ternyata 3 dari 5 perusahaan manufacturing mobil listrik itu adalah perusahaan Cina. In fact, berdasarkan data tahun lalu aja, penjualan mobil listrik di kolong langit di atas bumi, 60% mobil yang laku terjual adalah mobil Cina. Jadi lu bisa lihat, Cina udah menguasai nih medan otomotif di dunia. Bahkan menurut data bulan Februari 2024 nih, fresh from the oven nih, data terakhir, 3 dari 5 penjualan mobil di dunia itu adalah mobil Cina. Peringkat 1 Tesla, market share-nya berapa? 19%. Itu mobil Amerika Serikat. Nomor 1 Tesla 19%. Peringkat 2 BYD Cina itu berapa? 17% guys. Gila, mepet banget. Peringkat 3 mobil apa? GAC Aion, itu merek Cina juga. Peringkat 4 itu ada, nah ini perusahaan joint venture nih, ada GM SAIC Wuling, itu peringkat 4. Peringkat 5 ada merek Eropa, Volkswagen. Nah kalau lu lihat dari sini, merek bule, Tesla peringkat 1, VW peringkat 5. Tapi peringkat 2, 3, 4 isinya perusahaan mobil China. Jadi di situ lu udah bisa bilang bahwa ini perusahaan gila juga ya. Strategi pemerintah Cina ternyata nomor wahid. Dan ini terbukti strategi yang sangat jitu. Bukti bahwa pemerintah komunis Cina sangat jago berbisnis. Karena kalau kita kembali ke 12 tahun lalu, di tahun 2012, kamu tahu market share penjualan mobil Cina berapa? Cuman 0,1%. Not even top 10, not even top 20 guys. Cuman 0,1%. Itu mobil Cina. Sekarang market share mereka udah bukan 0,1 tapi udah top 5 penjualan mobil di dunia. Jadi udah lewat lah, lu gak usah lagi ngomongin itu Toyota, VW dan lain sebagainya. Udah lewat itu bro. Dan apalagi sebentar lagi mereka gue yakin bakal keguling sama Wuling. Jadi dari Cina itu akan semakin berjaya di dunia. Kenapa? Ya karena pemerintahnya serius ya. Pemerintah betul-betul mendukung industri dalam negerinya. Dan itu dibuktikan guys. Bahwa ya strategi Cina berhasil dibandingkan dengan strategi Amerika. Buktinya apa? Kita lihat dari penjualan Tesla, udah laporan penjualan kuartal 1 2024, Q1 2024. Penjualan mobil Tesla itu udah turun 20% dibandingkan penjualan di tahun 2023 kuartal 1 yang sama. 1/5 lu penjualan mereka drop, ini ngeri loh. Makanya jangan heran ya, di luar negeri banyak orang bule komplain kenapa mereka udah terlanjur beli mobil Tesla, ternyata setiap bulan Tesla kasih diskon buat pembelian mobil baru, tiap hari ada diskon ini, ada diskon itu. Jadi Tesla betul-betul jor-joran banting harga supaya bisa menang nih perang dagang nih sama merek-merek Cina, brutal. Jadi jangan heran juga kalau lihat sahamnya Tesla per hari ini udah drop lebih dari 20% juga.
Makanya kalau kamu lihat tahun ini, detik ini, video ini launching, sahamnya juga udah turun 20% lebih sejak awal tahun 2024. Ya, make sense investasi. Kalau dunia nyatanya lu udah drop 20%, ya saham lu kemungkinan besar akan segera menyusul, dan terbukti menyusul juga tuh, dropnya udah lebih dari 20% per hari ini. Nah, tapi gue sedikit mau kasih masukan lah buat Departemen Perdagangan Amerika Serikat ya. Walaupun lu ngasih dia tarif gede, tadinya 25%, sekarang biaya masuknya jadi 100%. Sebetulnya itu juga nggak bikin mobil Cina itu ancur-ancur amat. Gue yakin bukan dengan adanya impor ini, saham Tesla itu akan naik. Kenapa? Karena sekali lagi ya, investasi itu ngobrolin dunia nyata. Karena di dunia nyata, harga BYD atau 3 yang ada di Indonesia juga, di Amerika tuh dijual di harga $16.000. Oke. Ini sebelum ada kenaikan tarifnya Joe Biden. Setelah masuk tarifnya Joe Biden yang 100% itu, harga $16.500 untuk BYD atau 3 akan naik menjadi $33.000. Mahal dong Pak naiknya, hampir 2 kali lipat tuh. Tunggu dulu bro. Lu tahu harga mobil Tesla yang paling murah di Amerika Serikat itu namanya Tesla Model Y atau Model Y. Itu harganya berapa? $44.999. Jadi lu coba pikir dengan baik. BYD $33.000 setelah kena tarif kemahalan, Tesla $44.000. Kira-kira orang bakal pilih yang mana ya? Gua rasa masih ada orang yang beralih hati menggunakan produk BYD. Karena ada berapa? Ada selisih $10.000. Kalau nggak percaya kita lihat aja. Di laporan keuangan selanjutnya, apakah strategi Joe Biden untuk menghancurkan bisnis mobil Cina ini bisa berjalan lancar atau tidak? Jangan-jangan BYD malah bikin mobil yang jauh lebih murah lagi. Yang harganya $10.000 kena tarif jadi $20.000. Ini gapnya langsung kelihatan ekstrim nih. Tesla $44.000, BYD $20.000. Bukan gak mungkin loh guys. Karena memang BYD lagi mempersiapkan dan pabrikan mobil Cina lainnya lagi bersiap-siap untuk memproduksi mobil dengan harga $10.000. Nah yang keempat, kenapa Joe Biden itu agresif banget nih? Akhir-akhir dan ke depan gue yakin akan makin lebih agresif lagi buat perang dagang sama Cina. Ternyata ada unsur politiknya. Teman-teman pasti udah tahu kalau lu follow Benix dari setahun yang lalu, kita udah berbicara soal geopolitik tentang sebentar lagi terjadinya pemilu di Amerika Serikat. Dan seperti di negara-negara demokrasi lainnya seperti Indonesia, ya setiap ada pemilu selalu ada prahara gitu ya, selalu ada kehebohan. Demi apa? Ya menarik hati para voters. Orang-orang yang punya suara-suara ini. Nah di Amerika Serikat kemarin itu sempat heboh ketika Donald Trump itu bikin pernyataan bahwa apa, lu harus coblos gue. Kalau lu coblos gue bakal menyulitkan produk Cina. Gue bakal ngasih bea masuk besar-besaran buat produk Cina. Gue akan kasih tarif bahkan lebih dari 60% buat semua produk Cina yang datang ke Indonesia, kita pajakin habis-habisan. Supaya apa? Supaya pengusaha-pengusaha lokal bisa berjaya pabriknya. Supaya apa? Karyawan-karyawan, buruh-buruh pabrik di Amerika Serikat bisa punya pekerjaan. Dan apa yang terjadi guys? Begitu Donald Trump ngomong itu di bulan Maret, angka pollingnya menunjukkan mayoritas orang di Amerika Serikat yang concern dengan isu ekonomi memindahkan coblosan mereka dari Joe Biden ke Donald Trump. Sehingga kemudian Donald Trump di bulan Maret selisihnya 7% lebih tinggi dibanding Joe Biden. Artinya kalau pada bulan Maret kemarin dijalankan pemilu, menang tuh Trump jadi presiden. Karena dia udah langsung cerocos tentang melindungi bisnis Amerika Serikat dan sapu bersih bisnis Cina. Ini politiknya Donald Trump, ini pinter nih dia nih. Nah akibatnya apa? Joe Biden di bulan April jadi ketar-ketir. Dia yang tadinya sedikit kalem nih sama Cina, ternyata tiba-tiba sekarang jadi lebih agresif. Karena apa? Karena dia juga pengen dicoblos sama orang, dia pengen berkuasa lagi. Sehingga kemudian dia menerapkan strategi perang dagang ini untuk menarik hati voters, tukang coblos pemberi suara kantong-kantong suaranya Trump, dia mau ambil hati di sana. Jadi ini ternyata gak murni bisnis juga guys. Ternyata di sini ada perhitungan kalkulasi politik juga. Ya namanya gimmick-gimmick politik, ketika kemudian makin dekat hari pencoblosan, bakal makin banyak gimmick-gimmick politik, bukan cuma di Indonesia, di luar negeri ya juga begitu. Jadi jangan heran teman-teman kalau akrobat-akrobat seperti ini akan makin banyak. Nah ini menambah ketidakpastian nih di perekonomian dunia. Nah alasan kelima ini berhubungan dengan strategi Amerika sendiri. Amerika itu sempat bikin strategi ekonomi hijau. Jadi bisnis-bisnis yang mendukung transisi energi dari energi kotor ke energi hijau, energi berkelanjutan, mobil listrik dan lain sebagainya. Itu pemerintah dukung besar-besaran loh. Mereka di Amerika Serikat itu dikasih kredit yang murah.
mereka dikasih akses ke financial institution yang lebih besar lagi. Dan mereka juga sebetulnya secara nggak langsung itu dikasih skema insentif loh oleh pemerintah Amerika Serikat sendiri. Jadi apa? Banyak bisnis-bisnis itu sebetulnya yang diuntungkan berhubungan dengan ekonomi hijau itu diuntungkan oleh kebijakannya Joe Biden, karena Joe Biden dari Partai Demokrat itu mereka sangat pro hijau. Nah, melihat potensi bisnis hijau ini, bisnis solar panel, tenaga surya, baterai listrik, mobil listrik, segala macam, ternyata kemudian dilihat oleh Cina dan mereka mau memanfaatkan itu. Mumpung lu pro bisnis hijau, ya gue sekarang bisnis hijau nih. Ternyata sekarang bisa jadi senjata makan tuan. Mereka tadinya mensubsidi besar-besaran produksinya mereka sendiri. Faktanya ini juga kejadian ya di negara-negara Skandinavia, negara-negara Eropa. Sebelumnya mereka banyak kasih insentif tuh. Lu kalau beli mobil listrik gua kasih 6.000 euro. Lu kalau beli mobil listrik gua kasih 4.000 euro. Subsidi dari negara, dikasih cashback. Yang menikmati itu apa? Dulu-dulu yang nikmatin itu Tesla. Tapi lama-lama Cina lihat potensi ini. Oke deh, gue eksporin aja mobil-mobil yang nanti disubsidi toh sama pemerintah mereka. Nah, ternyata Amerika Serikat kayaknya lihat nih di alasan yang kelima ini bahwa jangan sampai nih duit pembayar pajak Amerika Serikat dinikmati oleh pabrikan-pabrikan mobil Cina. Ini jadi bertentangan sebetulnya dengan kebijakannya Partai Demokrat di Amerika Serikat sebetulnya yang pro lingkungan hidup. Karena kalau lu benar-benar pro lingkungan hidup, seharusnya lu setuju dong kalau lebih banyak mobil listrik dibandingkan mobil fosil yang ada di jalan-jalan negara lu. Iya dong. Dan harusnya lu juga setuju kalau lebih banyak pembangkit listrik tenaga surya dong dibanding pembangkit listrik yang mengandalkan minyak bumi atau mengandalkan fosil bumi. Ya, tapi itu kita bicara soal isu lingkungan. Kalau kita udah ngomong isu politik ditambah dengan ekonomi, udah beda lagi. Akibatnya lahirlah perang dagang ini supaya apa? Supaya fasilitas insentif ekonomi hijau itu tidak dinikmati oleh perusahaan-perusahaan dari negara lain. Padahal menurut gue harusnya sah-sah aja. Karena salah satu pabrikan mobil Vietnam yang memproduksi mobil listrik, mereka juga banyak ekspor tuh ke Amerika Serikat supaya dapat insentif itu juga. Kenapa kemudian Cina dilarang ya? Nah, alasan yang keenam. Kenapa mobil listrik Cina itu sangat dibenci oleh Amerika Serikat? Dan kenapa Amerika Serikat semangat banget sih berperang dagang ya? Memusuhin produk-produk Cina. Nah, alasan keenam ini kamu yang tahu jawabannya. Coba deh kamu komen di bawah ini, menurut kamu alasan keenam apa ya? Kenapa kok sengit sekali Amerika Serikat terhadap produk-produk Cina? Kenapa ya mereka sangat-sangat agresif dan mengasih pajak besar-besaran buat produk Cina? Menurut kamu alasan mereka apa sih? Tulis dong di bawah ini. By the way, lu tau gak sih gimana sih responnya pemerintah Cina terhadap agresifnya kebijaksanaan Amerika Serikat ini? Ternyata Cina juga cepet nih ngasih respon. Dia langsung bikin pernyataan seperti ini. Peningkatan tarif yang dilakukan Amerika Serikat bertentangan dengan komitmen Presiden Biden untuk tidak menekan atau menahan perkembangan Cina dan tidak berupaya memisahkan diri dari Cina. Atau orang suka bilang ini namanya decoupling dari China. Nah, yang kedua ini lebih ekstrim. Karena Kementerian Perdagangan langsung menyatakan Amerika Serikat harus segera memperbaiki kesalahannya dan mencabut tindakan tarif terhadap Cina. Kalau tidak, China akan mengambil tindakan tegas untuk membela kepentingannya sendiri. Oke guys, jadi menurut kalian ini pernyataan yang panas nggak? Bahwa apa? China udah menggaransi dia tidak akan duduk diam dibully oleh negara dikuasai Amerika Serikat. Dia akan mengambil tindakan balasan. Dan kira-kira nih apa sih langkah selanjutnya si Jinping ya untuk menghadapi strategi-strategi politiknya Joe Biden ini? Dan yang paling penting, apa sih dampaknya buat negara kita tercinta ini Indonesia? Apakah negara kita akan terdampak secara positif atau negatif? Karena apa? Ketika Amerika Serikat ngasih tarif 100% pajak buat mobil Cina yang masuk ke Amerika Serikat, pada saat yang sama Indonesia memberikan kebijakan masuk 0% bebas pajak untuk mobil Cina yang masuk ke Indonesia. Kira-kira menurut lu kok kebijakan kita beda banget nih dengan kebijakannya Presiden Amerika Serikat ya? Ada apa ya? Dan kita diuntungkan apa dirugikan sih? Kalau lu penasaran, segera like, share, and comment di bawah ini. Kita akan lanjut di part 2. Dampak negatif dan positif kebijakan mobil listrik Indonesia. Oke guys, segera like video ini. Sampai ketemu di part 2 tentang prahara mobil listrik Amerika Serikat, Cina, dan Indonesia. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.